Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, selama ini kita seperti dibuat salah kaprah ya, tentang penyebutan geng Solo yang dialamatkan kepada Joko Widodo. Penyebutan geng Solo kepada Joko Widodo itu sebenarnya tidak tepat. Karena makna dari geng itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Jadi geng itu sifatnya eksklusif. Hanya circle mereka sendiri yang bisa masuk. Orang luar yang berbeda tujuan, berbeda kepentingan tidak bisa masuk. Dalam faktanya Jokowi itu selama ini di Solo tampak sebagai seorang yang berdiri sendiri atau mandiri, tidak ada kelompok lainnya. Kalau toh dia sering didatangi oleh berbagai kalangan, itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Juga para relawannya maupun para pendukung-pendukungnya. Tapi secara geng atau secara kelompok, Jokowi tidak pernah terlihat bersama orang-orang Solo lainnya. Justru yang paling tepat disebut sebagai geng Solo adalah para pendukung penuduh ijazah palsu itu sendiri. Karena mereka selama ini memang seringkali terlihat bersama-sama. Mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Siapakah geng Solo dari kalangan pendukung penuduh ijazah palsu itu? Akan saya kupas satu persatu dalam video berikut ini. Yang pertama, Amin Rais. Amin Rais hari-hari ini sedang ngetop namanya. Bukan karena berkorelasi dengan perbuatan yang baik, tapi justru dia membuat video yang bernada hoax, fitnah kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan juga Menteri Sekretaris Kabinet Teddy. Bahkan Kementerian Komdigi, Komunikasi dan Digital, melalui menterinya yaitu Meutia Hafid, sudah mengeluarkan statement resmi bahwa apa yang disampaikan Amin Rais itu adalah sebuah ujaran kebencian, hoax dan fitnah kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebuah penyerangan pribadi dan pembunuhan karakter. Nah, ini tidak main-main. Apakah nanti Amin Rais akan diproses atau tidak? Kita tunggu kejadian berikutnya. Ada baiknya kita putarkan sedikit apa yang disampaikan Amin Rais yang membuat heboh seluruh Nusantara ini. Saudara, 3 hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Jadi berdasarkan pendapat atau opini masyarakat seperti bisa kita pantau, ternyata Teddy itu seorang gay, seperti kaum Nabi Lut pada zaman dulu. Tuduhan ngawur. Lebih menyukai atau mencintai sesama laki-laki. Bahkan Mbak Titik Prabowo sampai menyanyikan lagu berjudul Cinta Segitiga. Antara lain ada lirik ya, yang berbunyi kurang lebih ya, engkau tinggalkan aku demi laki-laki bernama Teddy. Ya. Singkat kata, tanpa berdele-dele, saya usulkan agar Pak Prabowo secara sampai di sini saja ya, tegas dan meyakinkan. Karena video ini sudah take down oleh Komdigi, ada baiknya tidak perlu saya share secara keseluruhan, tapi ini hanya sebagai bukti bahwa Amin Rais melakukan hoax dan fitnahan melalui video terbarunya. Ini tadi saya ambilkan dari akun TikTok Ruang Energi News ya. Baiklah, akan saya kupas kenapa Amin Rais saya sebut sebagai geng Solo dari kelompok pendukung penuduh ijazah palsu. Amin Rais dari awal itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh para penuduh ijazah palsu, khususnya trio RRT kemarin, Roy, Rismond, dan Tifa. Kalau kemudian Rismond sudah keluar, maka mungkin bisa diisi oleh Refli Harun atau mungkin juga kandidat terbaru mereka, yaitu Topi Merah atau siapa saja. Yang jelas dari awal Amin Rais ini sebagai pendukung kuat dari para penuduh ijazah palsu. Bahkan Amin Rais juga turut serta dalam penggerudukan kampus UGM di tanggal 15
April 2025 yang lalu. Amin Rais ini juga beberapa kali terlihat menjadi supporter kuat dari M. Taufik pada persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa Amin Rais itu menjadi pendukung kuat dari gerombolan penuduh ijazah palsu. Bahkan Amin Rais selaku Ketua Dewan Syuro Partai Umat juga menyodorkan menantunya, yaitu Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum Partai Umat menjadi saksi ahli dari para tersangka penuduh ijazah palsu, yaitu Roy, Rismond, dan Tifa sebelum Rismond keluar. Nah, ini jelas keterlibatannya dalam dukungan terhadap para penuduh ijazah palsu tidak diragukan lagi. Berkali-kali Amin Rais pun dalam video-videonya sangat memuji apa yang dilakukan oleh trio RRT. Dia menyebut bahwa para peneliti yang qualified, tidak mungkin terbantahkan. Seperti itulah. Kemudian tokoh kedua yang saya anggap sebagai geng Solo adalah Wuri Baret. Wuri Baret ini juga bukan pendukung ecek-ecek dari para penuduh ijazah palsu, ya. Dia benar-benar menduduki strata tertinggi dari kalangan pendukung ijazah palsu, di mana Wuri Baret ini dalam peringatan penggerudukan kampus UGM dan rumah Jokowi pada 16 April 2026 yang lalu di depan gedung DPR RI, dia melakukan orasi yang bernada ancaman kepada mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Ada baiknya saya putarkan video dari Wuri Baret berikut ini. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Halal jangan lehernya Jokowi. Luar biasa bukan mengerikannya? Itulah salah satu kalimat yang sangat horor yang disampaikan oleh Wuri Baret dalam demo peringatan 1 tahun penggerudukan kampus UGM dan penggerudukan rumah Jokowi di depan gedung DPR RI pada tanggal 16 April 2026 yang lalu. Dia dengan ditemani oleh Roy Suryo di atas mobil komando melontarkan sebuah nada ancaman bahwa halal darah dan lehernya Jokowi, sembari tangannya memberikan semacam kode seperti ini. Nah, ini luar biasa ya. Wuri Baret ini juga bukan pendukung ecek-ecek dari para penuduh ijazah palsu ya. Dia dulu ikut dalam penggerudukan kampus UGM di tanggal 15 April 2025. Kemudian juga turut terlibat aktif dalam launching buku Jokowi's White Paper di UC UGM pada tanggal 18 Agustus 2025 yang kemudian digagalkan oleh UGM. Saat itu Wuri Baret terlihat sebagai dirijen waktu mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wuri Baret ini juga terlibat aktif dalam sejumlah acara bedah buku Jokowi's White Paper di beberapa titik ya. Wuri Baret ini juga aktif membersamai RRT dalam setiap aktivitasnya, baik di daerah maupun di Jakarta. Wuri Baret bahkan terlihat menjadi semacam guide saat Roy, Tifa, dan Refli Harun mengoprek makam orang tua dari Jokowi beberapa bulan yang lalu. Jadi keterlibatannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Wuri Baret juga tampak pada acara Mimbar Rakyat medio Oktober 2025 yang koordinatornya diduga adalah Michael Sinaga. Wuri Baret ini juga menjadi salah satu pentolan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat di kota Solo yang seringkali menggaungkan dua tema sentral perjuangan mereka, yaitu makzulkan Gibran dan adili Jokowi. Jadi ini sudah mengukuhkan bahwa Wuri Baret berada pada jajaran terdepan pendukung para penuduh ijazah palsu. Tokoh berikutnya dalam geng Solo ini adalah Muhammad Taufik SH. Kita tahu bahwa Muhammad Taufik SH di April 2025 yang lalu, dia membentuk sebuah komunitas yang dinamakan sebagai Tipu UGM. Tipu UGM merupakan singkatan dari Tolak Ijazah Palsu Usaha Gak Tahu Malu, di mana komunitas yang
dipimpin oleh M. Taufik ini melakukan gugatan kepada Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta pada April 2025 yang lalu. Gugatan tidak hanya dilayangkan kepada Jokowi, tapi juga dilayangkan kepada SMA 6 Surakarta, UGM, juga KPU. Gugatan ini juga konon meminta ganti rugi uang sebesar 5 triliun rupiah. Justru lucunya di saat mereka sedang melakukan gugatan, salah satu anggota tipu UGM yaitu Zainal Mustafa terciduk aparat dan dijadikan sebagai tersangka kepemilikan ijazah palsu. Nah, ini nampaknya terulang kembali di kemudian hari, di mana Rizwan Hasyihulan Sianipar, salah satu tokoh sentral dari penuduh ijazah palsu, juga diduga kuat memiliki ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi, Jepang yang palsu juga. Jadi ini para penuduh ijazah palsu sudah 2 orang yang terbukti ijazahnya palsu juga. Nah ini. Kemudian gugatan tipu UGM ini akhirnya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta diputuskan untuk ditolak atau tidak diterima alias NO. Dan ini kekalahan pertama dari M. Taufik melawan Jokowi dalam hal gugatan ijazah palsu. Tidak kapok, kemudian pada September 2025, M. Taufik kembali melakukan gugatan dengan format gugatan yang lain, yaitu format CLS, Citizen Lawsuit, di mana dalam gugatan ini dia menyorongkan 2 orang sebagai penggugatnya, yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Kemudian dari sidang maraton di Pengadilan Negeri Surakarta akhirnya menghasilkan keputusan pada tanggal 14 April 2026. Lagi-lagi gugatan M. Taufik ini ditolak oleh Majelis Hakim atau berakhir dengan NO. Dan dengan kata lain, M. Taufik kalah untuk kedua kalinya melawan Jokowi. Bagaimana tidak, dalam persidangan pun mereka banyak melakukan hal-hal yang sekiranya tidak patut untuk dilakukan, di mana mereka menyorongkan bukti pembanding ijazah yang ternyata itu sangat disangsikan berdasarkan kesaksian mereka sendiri bahwa ijazah yang diajukan itu ternyata bukan dari teman seangkatan Jokowi, tapi dari lain angkatan yang lulus pada tahun 85. Dan menurut kesaksian dari pihak mereka sendiri, ijazah tersebut materainya 500 dan ada hologramnya, sesuatu yang tidak ada pada ijazah Fakultas Kehutanan pada tahun 1985. Namun dari segala macam sepak terjang M. Taufik ini, yang paling diingat publik adalah tatkala dia melakukan dugaan fitnah kepada salah satu alumnus Fakultas Kehutanan angkatan 1980, yaitu teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan, Bapak Mulyono, yang difitnah sebagai seorang calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Ada baiknya saya putarkan videonya. Sudah melakukan sedikit investigasi. Sudah investigasi. Jadi saya sudah ketemu sama pengelola terminal. Ya, saya itu punya akses kemana-mana karena maklum saya pernah menjadi anggota DPR termuda Surakarta 2 periode, dan komisi saya adalah Komisi Kesejahteraan Rakyat, membidangi antara lain perburuan, tenaga kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, singkat kata, saya sudah ketemu dan yang bersangkutan namanya adalah Wakiti. Punya Mulyono ya? Bukan ya. Dan profesinya apa itu? Profesinya calo tiket. Calo tiket itu Madiun, Surabaya, Darjo gitu ya. Jadi ya, para termul tolong ini ini disanggah ya. Ya, silakan kalian bantah. Aku ini wong Solo, lahir di Solo, menyelesaikan S1, S2, S3 di Solo, UNS 11 Maret. Nggak usah didebat, ijazahku asli. Kami UGM lebih baik. Teman-temannya asli semua, ada semua. Dan teman saya kalau ditanya disertasi ya ngerti. Tanya skrip. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa menurut saya ketika seseorang di dalam posisi terpojok yang bernama Wakiti, bukan Mulyono ya, yang ternyata Wakiti, dia 5 tahun yang lalu itu adalah calo tiket terminal. Jadi calo tiket terminal ada yang
memang bagian dari bis, tapi kalau dia ini bebas, jadi misalkan nganjuk darupan. Kita tayang di 2 channel ya, satu channel jurusan, bahkan kelas punya tidak ngerti, nggak ada kelas satu tuh, nggak ada jurusan. Nah, tetapi kayaknya dia dididik untuk mengatakan pokoknya manajemen. Mungkin yang dimaksudkan itu apa namanya, bukan ekonomi manajemen atau manajemen ekonomi, tapi manajemen hasil hutan gitu ya. Tapi dia nggak hafal. Terus ada pertanyaan yang juga tidak bisa dijawab, itu pertanyaan apakah Bapak juga jurusan teknologi kayu? Wah, saya tidak tidak ada jurusan, tapi skripsi saya mengambil ekonomi manajemen. Jadi dari 2 cerita itu mengesankan dia soal ini menurut saya akan sampaikan kepada warga Solo, ini pendapatmu apa ini kaitannya dengan Wakidi yang mengaku nama Mulyono, bilang kehutanan tapi tidak ada jurusan, bahkan skripsinya pun juga di manajemen ekonomi, ekonomi manajemen. Padahal sebenarnya dia masih bisa memakai manajemen. Itulah cuplikan dugaan fitnah M. Taufik terhadap Pak Mulyono, alumnus Fakultas Kehutanan 1980. Dugaan fitnah itu muncul ketika ada peristiwa reuni Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan pada Juli 2025 yang lalu, di mana saat itu muncul sosok Pak Mulyono diwawancarai oleh wartawan karena mungkin dipandang performanya kurang meyakinkan. Kemudian dia difitnah bahwa dia tidak mungkin sebagai alumnus UGM. Kemudian M. Taufik dalam video tersebut menyatakan bahwa dia konon sudah menyelidiki dan menemukan bahwa nama sebenarnya adalah Wakidi sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Inilah kejinya sebuah fitnah. Kemudian di lain hari Tifa pun ikut-ikutan dengan M. Taufik ini dengan menyatakan bahwa tidak mungkin lulusan Fakultas Kehutanan untuk beli gigi palsu saja tidak mampu. Seperti itulah kira-kira yang dilontarkan oleh Tifa yang hampir mirip dengan M. Taufik melakukan dugaan fitnah kepada Pak Mulyono. Kemudian tokoh berikutnya dari geng Solo adalah Usman. Siapakah Usman itu? Ada baiknya saya putarkan video berikut ini. Dia adalah Bapak Usman Amiruddin. Usman Amiruddin. Kalau ada berita-berita mengenai Jokowi itu PKI, 100% Jokowi itu bukan PKI. 100%. Tetapi dia kan lahirnya tahun 61. Ya. Masa umur 4 tahun sudah menjadi anggota? Kan ada persyaratan. Untuk menjadi anggota kan minimal 17 tahun. Ya. Tapi kalau dia itu dari keluarga dan lingkungan PKI, ini 100% benar. Ini benar. Itu maksudnya benar itu keluarga Pak Jokowi, mungkin bapaknya, ibunya, atau siapa Pak? Ya, jadi saya tuh sebelum membaca buku Jokowi Undercover, membaca bukunya Bambang Tri. Almarhum Pak Usman, Wong Jokowi itu PKI, kok buat jadi wali kota Alipin. Waktu itu belum pindah PDI. Jadi pertama kali yang ngomong itu, dan dia tuh orang senang agama. Tidak suka agama. Kemudian akhir-akhir ini diperkuat dengan bukunya Pak Bang Tri. Buku Bambang Tri. Jadi pada waktu Iriana akan dinikahkan dengan Jokowi, bapaknya Iriana itu sudah setuju. Ojo, bapaknya PKI yo. Itu ditulis. Ya, ditulis. Ini lebih meyakinkan saya. Nah, itulah sosok dari Usman Amiruddin ya. Dia spesialis menuduh Jokowi berasal dari keluarga PKI. Usman ini juga otomatis sebagai pendukung kuat dari para penuduh ijazah palsu. Di mana dulu dia juga pernah melakukan podcast bersama Rismon, bersama Michael Sinaga, dan Janes Siahaan. Seingat saya seperti itu. Usman ini juga terlibat dalam gerakan Mimbar Rakyat pada Oktober yang lalu, yang koordinatornya kalau tidak salah itu juga Michael Sinaga. Selain itu, Usman ini juga tampak hadir dalam kegiatan
gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat yang penolaknya adalah Wuri Baret. Jadi mereka itu memang sudah satu frekuensi. Tapi mereka memiliki spesialisasi sendiri. Kalau Usman ini jelas dia spesialisasinya adalah mem-PKI-kan Jokowi, di mana Jokowi disebut sebagai anak keturunan dari PKI. Apakah Jokowi itu anak dari keturunan PKI? Tadi dalam video tersebut Usman mengatakan bahwa dia hanya mendengar dari yang disampaikan oleh almarhum Mudrik seperti itu. Jadi dia tidak memiliki data dan fakta, hanya pernah dibilangin oleh almarhum Mudrik. Kemudian juga dia karena membaca bukunya Bambang Tri, yaitu Jokowi Undercover. Tadi dia beberapa kali menyebut bahwa dia semakin yakin ketika membaca bukunya Bambang Tri. Itu jelas dia sudah tersesatkan oleh seorang yang kewarasannya patut disangsikan. Usman ini tidak memiliki data apapun untuk menuduh Jokowi berasal dari keluarga PKI atau keturunan PKI. Sudah saya sampaikan di konten saya beberapa waktu yang lalu bahwa di zaman Pak Harto itu ada perlakuan diskriminasi terhadap keluarga PKI, di mana anak dari PKI itu tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, tidak bisa menjadi anggota TNI dan Polri, dan juga tidak bisa bekerja di BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Faktanya Jokowi itu pernah kerja di BUMN, yaitu di Kertas Aceh. Itu sudah fix untuk masuk menjadi pegawai di BUMN. Tentunya harus ada litsus ketat pada saat itu, yaitu pada saat Pak Harto masih berjaya di tampuk kekuasaannya. Jadi tidak mungkin kalau Jokowi anak dari PKI bisa bekerja di BUMN. Selain itu, saya juga akan menceritakan bahwa keluarga Jokowi itu sama sekali tidak ada keterlibatannya dalam PKI. Itu ditulis oleh almarhum Ibunda Jokowi dalam sebuah buku biografinya terbitan Gramedia yang ditulis oleh 2 orang penulis profesional berdasarkan testimoni langsung dari almarhum Ibunda Jokowi. Ada baiknya saya bacakan di sini. Sujiatmi tidak ingat persis kapan ia pindah ke Gilingan. Sujiatmi itu ibunya Jokowi. Namun ia ingat saat huru-hara politik di Jakarta yang kemudian dikenal dengan nama G30S PKI. Berimbas ke kampungnya di mana ia belum lama tinggal. Nyaris seluruh rumah di kampung itu diobrak-abrik oleh tentara. Rumahnya ikut kena geledah. Tetangga samping kanan dan kiri rumahnya kena ciduk karena dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Gerakan Wanita Indonesia atau Girwani. Sujiatmi dan Noto itu bapaknya Jokowi, lolos dari pencidukan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka kader atau simpatisan dari partai yang tiba-tiba jadi momok Orde Baru tersebut. Namun tak urung untuk penggeledahan yang dilakukan pada siang bolong dan tetangganya yang hilang satu demi satu itu membuat hatinya ciut. Tetangga sebelah kiri rumah sewa dibawa ke Nusa Kambangan, ujarnya. Padahal menurut Sujiatmi tetangga tersebut cukup baik, seorang penjual soto. Sujiatmi sudah dianggap seperti anaknya. Saat akhirnya tetangga tersebut keluar dari Nusa Kambangan, hubungan Sujiatmi dengannya tidak berubah. Kami sudah seperti saudara, ujarnya. Nah, ini yang penting saya bacakan lagi. Di tengah hiruk pikuk politik tersebut, di Gilingan Sujiatmi melahirkan anak ketiganya, yaitu Idayati pada tanggal 26 Mei 1966. Ingat ya, Sujiatmi melahirkan anak ketiganya Idayati pada tanggal 26 Mei 1966. Kita sudah sama dewasa ya. Kalau kita tarik dari kelahiran manusia, yaitu umur kehamilan 9 bulan, maka tanggal 26 Mei 1966 itu artinya 9 bulan ke belakang, itu sekitar bulan September.
saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Faktanya pada saat itu, ini kita bicara antar manusia dewasa ya. Faktanya pada saat itu, antara Sujiatmi dengan Noto Miharjo masih kumpul menjadi satu, yaitu sekitar bulan September, yang kemudian pada bulan Mei 1966 melahirkan seorang anak bernama Idayati. Artinya clear, seperti yang diceritakan Sujiatmi tadi, bahwa dia dan Noto Miharjo tidak ikut terciduk oleh aparat negara pada meletusnya G30 SPKI karena tidak memiliki keterlibatan dengan partai tersebut. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan kelahiran Idayati pada Mei 1966. Artinya dalam rentang periode itu, 9 bulan sebelumnya, ada kebersamaan antara Sujiatmi dengan Noto Miharjo yang kemudian melahirkan Idayati. Artinya keduanya itu adalah manusia bebas dalam periode di mana tetangga-tetangganya banyak diciduk aparat dan dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi ini ilmiah sekali. Jokowi bukanlah anak keturunan PKI. Dia pernah kerja di BUMN. Pada saat terjadi huru-hara G30 SPKI, kedua orang tuanya tidak terciduk aparat karena tidak terbukti memiliki keterlibatan dengan PKI. Bahkan di saat-saat itulah mereka masih berkumpul menjadi satu, kemudian melahirkan anak yang bernama Idayati. Jadi, dengan demikian, 4 orang tokoh yang saya sebutkan tadi adalah geng Solo yang sebenar-benarnya. Geng Solo bukanlah Jokowi seorang. Geng itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dalam hal ini, geng Solo memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu melengsarkan Gibran atau memakzulkan Gibran, serta mengadili Jokowi dalam kaitannya dengan tuduhan ijazah palsu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tokoh-tokohnya adalah Amin Rais, Wuri Baret, Muhammad Taufik SH, dan juga Usman. Itulah geng Solo yang sebenar-benarnya. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.